Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansyah Rizky Saputra, NIM 20 20 20 53202 dari Prodi SI. Saya akan mempresentasikan Jurnal Umum Dasar Akuntansi pertemuan ke-12. Jurnal Umum Dasar Akuntansi. Fungsi jurnal. Jurnal terdiri ada 3 fungsi jurnal, yaitu fungsi analisis, fungsi pencatatan, dan fungsi historis. Fungsi analisis menentukan perkiraan yang didebit dan perkiraan yang dikredit serta jumlahnya masing-masing. Fungsi analisis menentukan perkiraan yang didebit dan perkiraan yang ada di kredit. Dan fungsi pencatatan mencatat transaksi keuangan dalam kolom debit dan kredit serta keterangan yang perlu, yaitu fungsi untuk mencatat transaksi keuangan dan kolom keuangan di dalam kolom dan kredit beserta keterangan lainnya. Fungsi historis mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. Fungsi historis ini mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis, yaitu seperti mencatat kejadian seperti tanggal atau tahun atau bulan, kejadian di tanggal, bulan, atau tahun itu. Jurnal. Jurnal yaitu catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebit atau dikredit disertai jumlahnya masing-masing dan referensinya. Bentuk jurnal. Ini contoh bentuk jurnal. Ada 5 kolom, terdiri dari tanggal, ini kejadian-kejadian atau kronologi, rekening, keterangan, ini apa yang dilakukan, ini nomor referensi, ini debit dan kredit. Ini bentuk jurnal umum. Contoh dari Aziz Al-Hudi, Jurnal Umum periode Desember tahun 2016. Indeks ini tidak bisa digunakan atau bisa tidak, yang penting ada ini tanggal, keterangan, referensi, debit dan kredit. Ini bentuk jurnal umum dari Toko Bangunan Jaya Abadi, periode 31 Agustus 2007. Ini ada tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Di sini ada 2 kolom, ada debit dan kredit. Ini selalu sama agar supaya ini bawah ini hasilnya balance untuk membalancekan, untuk mempersamakan dari debit dan kredit. Lanjut, contoh ini, pada tanggal 1 Januari 2002 Tuan Raka menyetorkan uang ke PT Aji Mumpung sebesar 500 juta sebagai setoran modal. Ini kas bertambah 500 juta, modal bertambah 500 juta. Kas berada di sebelah kiri dan modal berada di sebelah kanan. Ini untuk tabelnya. Nama account kas masuk ke debit 500.000 karena kas bertambah, dan modal Tuan Raka bertambah masuk di kredit 500 juta.
Kita lanjut pada tanggal 5 Januari 2002, perusahaan membeli sebuah mobil seharga 150 juta secara tunai. Jadi ini mobil kendaraan bertambah dan kas berkurang. Kendaraan bertambah 150 juta dan kas berkurang 150 juta. Kendaraan berada di sebelah kiri, kas berada di sebelah kanan 150 juta. Ini akunnya akun kendaraan masuk ke debit 500 juta, 150 juta, dan ini kasnya berkurang masuk ke kredit 150 juta. Pada tanggal 6 Januari 2002, membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Jadi peralatan bertambah, itu fotokopi peralatan bertambah 50 juta dan hutang bertambah 50 juta karena beli mesinnya itu secara kredit. Peralatan bertambah 50 juta berada di sebelah kiri dan hutang dagang bertambah berada di 50 juta. Akun peralatan masuk ke debit 50 juta dan hutang dagang masuk ke kredit 50 juta. Dan pada tanggal 15 Januari 2002 dibayar beban telepon sebesar 1 juta. Jadi biaya beban telepon bertambah 1 juta dan kas berkurang 1 juta. Beban telepon berada di 1 juta, tahap bertambah 1 juta dan kas berkurang berada di sebelah kanan 1 juta. Tanggal akun beban telepon masuk ke debit bertambah 1 juta dan kas berkurang untuk biaya telepon 1 juta masuk ke kredit 1 juta. Pada tanggal 18 Januari 2002 diterima pendapatan dari jasa fotokopi sebesar 8 juta. Jadi perusahaan ini berhasil mendapatkan uang jasa sebesar 8 juta. Kas bertambah 8 juta dan pendapatan bertambah 8 juta. Kas bertambah 8 juta berada di sebelah kiri, pendapatan tambah. Ini seharusnya juga 8 juta, ini salah. Seharusnya ikut 8 juta. Nama akun kas berada di debit bertambah 8 juta dan ini pendapatan masuk ke kredit 8 juta. Lah, ini itu seharusnya sama dengan ini 8 juta. Ini 8 juta. Next. Pada tanggal 26 Januari 2002 dibayar asuransi sebesar 750.000. Terjadi biaya asuransi 750.000, kas berkurang 750.000. BLT beban asuransi tambah 750.000 dan kas berkurang 750.000 berada di sebelah kanan. Nama akun biaya beban asuransi masuk ke debit 750.000 dan kas berkurang masuk ke kredit 750.000. Pada tanggal 21 Januari 2002 perusahaan telah menyelesaikan jasa fotokopi sebesar 5 juta tetapi uangnya belum diterima. Oh, berarti ini masuk ke piutang. Piutang tagihan bertambah 5 juta, pendapatan bertambah 5 juta karena ini uangnya tidak diterima secara langsung. Piutang
bertambah 5 juta dan pendapatan bertambah 5 juta berada di sebelah kanan. Nama akun piutang masuk ke debit 5 juta sebesar 5 juta dan pendapatan tambah masuk ke kredit 5 juta. Pada tanggal 5 Maret, setelah itu pada tanggal 5 Maret 2002, Tuan Rangga menyetorkan uang ke perusahaan sebesar 50 juta. Tuan Rangga menyetor lagi ke perusahaan sebesar 50 juta. Jadi kas bertambah 50 juta dan modal bertambah 50 juta. 2002. Kas bertambah masuk ke debit 50 juta dan modal Tuan Rangga bertambah masuk ke kredit 50 juta. Pada tanggal 7, perusahaan ini membeli perlengkapan bertambah, jadi kas berkurang 2 juta. Perlengkapan bertambah 2 juta dan kas berkurang 2 juta. Nama akun perlengkapan masuk ke debit 2 juta dan kas berkurang masuk ke kredit 2 juta. Next. Pada tanggal 15, membeli kendaraan seharga 90 juta. Seharga 90 juta. Kas berkurang 10 juta, hutang bertambah 80 juta. Oh, ini belinya secara kredit. Di DP 10 juta dan ini hutangnya bertambah 80 juta. Jadi nama akun kendaraan masuk ke debit 90 juta dan kas berkurang masuk ke kanan sebelah kredit 10 juta dan hutang juga masuk ke kredit 80 juta. Nah, ini balance. Pada tanggal 17, peralatan bertambah 30 juta, kas berkurang 30 juta. Oh, peralatan, membeli peralatan lagi seharga 30 juta dan kas berkurang 30 juta. Nama akun peralatan 30 juta dan kas berkurang 30 juta masuk ke kredit dan peralatan masuk ke debit 30 juta. Nah, peralatan bertambah, kasnya berkurang. Pada tanggal 22, biaya telepon bertambah 500.000 untuk membayar biaya telepon dan kas berkurang 500.000. Nama akun biaya telepon masuk ke debit bertambah karena 500.000 dan kas berkurang masuk ke kredit 500.000. Next. Pada tanggal 25, hutang berkurang, kas berkurang. Oh, pada tanggal 25 ini terjadi transaksi membayar hutang sebesar 3 juta dan kas berkurang untuk membayar hutang sebesar 3 juta. Nah, akun hutang masuk ke debit, hutangnya berkurang 3 juta dan kasnya berkurang masuk ke kredit 3 juta. Pada tanggal 26 terjadi kas bertambah dan pendapatan menjadi jual jasa 10 juta, pendapatan bertambah 10 juta. Nama akun kas masuk ke debit 10 juta karena kas bertambah dan pendapatan juga bertambah masuk ke kredit 10 juta. Pada tanggal 27, piutang bertambah 25 juta. Peralatan berkurang 25 juta. Oh, ini seperti menyewakan peralatan tapi itu bayarnya si penyewa itu secara kredit tidak langsung. Maka masuknya ini ke piutang karena perusahaan belum menerima uangnya secara langsung. Piutang bertambah masuk ke debit 25 juta dan peralatan berkurang karena disewakan sebesar masuk ke kredit 25 juta. Pada tanggal 29,
Ada transaksi membayar gaji sebanyak 2 juta, beban gaji bertambah 2 juta dan kas berkurang 2 juta. Maka beban gaji debit masuk ke debit tambah 2 juta dan kasnya berkurang masuk ke kredit sebesar 2 juta. Jurnal ini jika dijadikan jurnal secara langsung, ini mari kita koreksi. Tanggal rekening atau keterangan referensi debit kredit 2020 1 Januari. Kas tambah 50 juta. Jurnal, ini jurnalnya. Tanggal rekening keterangan ref debit kredit 2020. Kas tambah 50 juta, modal dan raka bertambah 50 juta masuk kredit 7. Perlengkapan 2 juta, 2 juta. Kendaraan 90 juta, kas berkurang 10 juta. Hutang 80 juta. Kas 1 juta. Oh, yang kas ini seharusnya tidak ada, ini 1 juta kas. Ini tidak usah karena ini sudah balance 90 juta, 10 juta dan 80 juta. Ya. Tanggal rekening keterangan ref debit kredit 2020 Januari 17, peralatan 30 juta, kas 30 juta. Biaya telepon, bayar biaya telepon 500.000, kasnya berkurang 500.000. Ini tanggal 25 Januari, utang 3 juta dan kas berkurang 3 juta, bayar utang 3 juta. Ini tanggal 26, kas bertambah 10 juta, pendapatan bertambah 10 juta. Jurnal, tanggal rekening keterangan ref debit dan kredit tahun 2020 27 piutang 25 juta, piutang peralatan 25 juta. Ini yang kredit tadi seperti tadi 25 juta. Dan ini beban gaji 2 juta dan kas berkurang 2 juta. Nah, ini hasilnya Excel. Udah. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan bicara atau kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.